Katanya sebenarnya selamat ketemu kembali kalau sudah pernah ketemu ya, atau selamat ketemu bagi yang pertama kali bertemu dengan saya, walaupun ini online. Ini adalah seri Indo MS DIY Jateng School yang sudah diselenggarakan beberapa minggu dan sudah UTS juga ya kalau saya lihat dari jadwalnya. Kemudian untuk hari ini saya akan meneruskan materi yang sudah direncanakan oleh panitia ya, oleh pembuat kurikulumnya, Bu Niken dan teman-teman. Saya akan mengisi hari ini satu sesi saja, ya. Untuk sesi satunya nanti akan berupa tugas, dan saya minta untuk dikumpulkan nanti ya. Tapi apa namanya, tidak berat sih, cuma latihan aja ya, cuma untuk melancarkan ini saja ya. Mungkin ini teman-teman, Bapak Ibu atau adik-adik peserta sudah familiar dengan materi ini. Tidak apa-apa, kita refresh ya, kita ulang kembali tentang induksi matematika, ya, pembuktian dan induksi matematika. Nah, saya akan share, sudah bisa ya berarti ya. Baik, ini dia slide-nya. Nanti ini belum saya upload di Google Drive sih, nanti habis ini saya upload ya. Bisa dilihat ya, ini saya besarkan aja. Baik ya, tentang induksi matematika. Nah, salah satu bagian pembuktian di dalam matematika kenal dan sering mungkin dijumpai di beberapa bagian itu adalah teknik pembuktian dengan induksi matematika. Mungkin dalam materi-materi sebelumnya sudah dibahas eh, beberapa teknik pembuktian yang lain ya, yang beda gitu ya, yang bukan seperti induksi. Nah, ini kan hari ini kita khusus akan melihat bagaimana induksi matematika itu sebenarnya prinsipnya apa, kemudian contoh-contohnya. Contoh yang saya bisa berikan di sini belum terlalu bervariasi ya, ini masih seputar deret gitu ya, kemudian terkait dengan bilangan-bilangan ya. Tetapi sebetulnya induksi matematika itu sendiri bisa dikerjakan pada apa namanya, kasus-kasus yang lain, ya. Tidak harus pada bilangan-bilangan gitu ya. Tapi karena ini memang masih materi dasar, maka contoh-contoh yang saya berikan masih yang tentang bilangan-bilangan ya. Baik, ini pembahasannya kira-kira akan mencakup tiga hal ini. Proses induksi itu harus ada ini ya, apa namanya, dasar pemikiran logisnya ya. Dasar pemikiran logisnya bagaimana, kemudian konsepnya itu seperti apa, kemudian nanti kita akhiri atau kita perbanyak dengan contoh-contoh. Baik, kita lihat dulu. Ini atasnya tertutup nggak sih kalau? Nah, oke. Baik, bentuk umum induksi matematika seperti ini. Kita akan memanfaatkan N, yaitu himpunan semua bilangan asli ya. Ini simbol yang sudah dikenalkan mestinya ya, yaitu himpunan semua bilangan asli. Artinya adalah N itu terdiri dari himpunan bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nol tidak masuk ya. Kemudian ini teorema di dalam logika yang dipakai sebagai dasar pembuktian induksi matematika ya. Karena ini teoremanya mungkin pembuktiannya sangat filosofis gitu ya, tapi tidak kita bahas di sini. Kita lihat saja seperti apa sih konsep atau teorema yang apa namanya, yang kita pakai dalam pemakaian induksi ini ya. Nah, teoremanya mengatakan demikian. Kita misalkan asumsikan ada G subhimpunan N atau himpunan bagian N yang memenuhi pertama, istilahnya itu pangkal ya, atau namanya apa, biasanya kita lihat sebagai sifat yang paling trivial gitu ya. Nah, subhimpunan ini tidak tidak sembarang ya, tetapi memenuhi, ini yang pertama, bahwa subhimpunan itu memuat satu. Kemudian dia juga bersifat kalau ada bilangan N anggota G berakibat N plus 1 juga di dalam G. Nah, kalau kita
mempunyai subhimpunan atau himpunan bagian N yang memenuhi dua sifat ini, maka kesimpulannya adalah G tak lain adalah N itu sendiri. Gitu ya. Ini apa teorema yang pertama bisa dipahami ya. Jadi misalnya saya punya G sembarang sebentar. Saya bisa pakai pensil. Mungkin ini aja ya, lebih lebih apa? Lebih dinamis kalau pakai ini ya. Ya, jadi ini kita asumsikan ada sembarang himpunan bagian N yang kita nggak tahu apa gitu ya. Tapi ternyata kita tahu sifatnya bahwa dia memuat satu. Jadi kalau ini saya misalkan ini G-nya, kemudian dia himpunan bagian kan dari, jadi ini N-nya yang lebih besar ini ya, ini N-nya. Double ini ya. Nah, kita tahu bahwa satu ada di dalam G gitu ya. Kemudian kita tahu juga ternyata kalau ada sebuah bilangan asli N kecil ada di dalam G, maka kita tahu bahwa N plus satunya juga di dalam G. Nah, dari dua kondisi itu, teorema ini mengatakan, menyimpulkan bahwa G ini tidak lain adalah N itu sendiri. Ya, jadi ini sifat di dalam, mungkin dalam teori bilangan mungkin ya ini. Kalau saya melihat apa narasi yang ada di sini ini kayaknya seperti teori bilangan gitu ya, mungkin sifat di situ. Nah, ini yang kita pakai. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa jika G itu adalah himpunan yang kita nyatakan seperti ini ya. Jika N ada di dalam N kecil ya, bila ada suatu bilangan asli yang dia bersifat P. Mungkin kita sudah mulai, Anda semua sudah mengenal notasi ini ya. Pn itu artinya adalah N mempunyai sifat P. Nah, sifat P-nya itu apa? Itu bisa macam-macam ya. Misalnya P itu artinya N bilangan prima atau N bilangan ganjil, tergantung dari definisinya gitu ya. Ini secara abstrak didefinisikan sebagai Pn. Artinya G itu adalah himpunan bilangan-bilangan asli yang memenuhi sifat P. Gitu ya. Contohnya misalnya G adalah himpunan bilangan asli yang ganjil. Jadi Pn berarti N adalah bilangan ganjil. Sehingga kita pahami bahwa G itu isinya himpunan bilangan ganjil. Itu contohnya ya. Oke. Atau kita juga bisa mengatakan N memenuhi ketentuan P. Nah, maka berlaku untuk setiap N di dalam N anggota G jika dan hanya jika Pn. Ya, N ada di dalam G jika dan hanya jika N memenuhi sifat P. Gitu ya. Nah, dari sudut pandang ini kita bisa melihat bahwa teorema yang tadi, yang pertama tadi, itu akan ekuivalen dengan teorema berikut ini. Ya, kita lihat teorema yang kedua itu mengatakan jika G itu subhimpunan subset N ya yang memenuhi dua sifat ini, pangkal yaitu bilangan satu memenuhi sifat P. Ya, kan tadi kita sudah tahu ya bahwa Pn itu kan artinya N mempunyai sifat P. Berarti kalau P1 itu artinya satu mempunyai sifat P, gitu kan? Itu diketahui atau itu apa kondisinya gitu ya. Yang kedua, induksi hipotesanya mengatakan jika Pn berakibat Pn plus 1. Artinya apa? Jika N bersifat P, ini berakibat N plus 1 juga bersifat P. Jika kedua sifat ini terpenuhi, maka kesimpulan kita ternyata semua anggota N alias semua bilangan asli itu memenuhi sifat P. Bisa diterima nih? Bisa apa dipahami ya? Coba kita lihat kalau yang pertama tadi kan kayak gini ya. Ini kan satu anggota G. Nah, satu anggota G ini diubah apa namanya cara penyajiannya yaitu satu memenuhi sifat P ya. Dan yang kedua yang apa syarat kedua ini diganti atau di apa namanya di atau ekuivalen dengan bahwa N memenuhi sifat P ya. Kemudian yang ini yang kedua itu adalah N plus 1 memenuhi sifat P. Nah, kemudian kesimpulannya G sama dengan N itu artinya seluruh bilangan asli berarti memenuhi sifat P.
Begitu ya. Nah, ini dasar logikanya ya untuk nanti kita pakai di dalam langkah-langkah induksi. Sehingga ketika kita nanti menggunakan atau ketika kita mengerjakan membuktikan sebuah sifat dengan induksi matematika, kita tahu dasarnya yaitu ini gitu ya. Kalau ada yang bertanya kenapa sih kalau langkahnya seperti itu? Ini dasarnya, gitu ya. Baik, sekarang kita coba untuk ke latihannya ya, ke contoh dulu ya. Ini ya. Nah, contohnya ini berupa deret atau deret berhingga gitu ya. Yaitu 1 + 3 dan seterusnya. Ini berarti bilangan-bilangan ganjil ya. Sampai ke sekian ya, sekian suku. Itu ternyata sama, sama saja jumlahnya adalah n kuadrat. Ya, di sini istilahnya setiap bilangan positif, tapi bisa kita ganti dengan bilangan asli mestinya ya. Karena ini bilangan bulat positif, jadi nolnya nggak masuk, berarti sama saja dengan bilangan asli ya. Nah, seperti itu. Nah, sifat sifat P-nya yang mana? Nah, inilah sifat P-nya itu, ya. Jadi bentuk inilah yang tadi di apa namanya? Dilambangkan dengan PN, gitu ya. Jadi kan ini kan. Ini jadi PN-nya itu yang mana? PN-nya itu yang ya ini seluruh kata-kata ini ya. Ini adalah PN. Artinya N memenuhi sifat ini gitu loh. Ya. Baik, kita lihat bagaimana kita membuktikan bahwa kalimat itu benar dengan menggunakan induksi matematika gitu ya. Kita ingat lagi tadi langkahnya ada dua ya. Langkahnya ada dua. Istilahnya di sini pangkal dan induksi hipotesa. Berarti mau tidak mau nih kita lihat pangkalnya yang mana. Nah ini pangkalnya selalu biasanya berawal dengan kondisi yang paling apa namanya paling trivial atau paling kecil ya. Dalam hal ini karena ini berlaku untuk setiap bilangan bulat positif, berarti yang paling kecil adalah satu, ya kan? Tapi jangan lupa juga dalam beberapa kasus itu bisa saja yang paling kecil itu bisa saja 2 atau 3 gitu ya. Atau jadi tergantung dari kasusnya ya. Kalau dalam kasus ini yang paling kecil adalah satu. Baik, untuk N sama dengan satu. Artinya apa? Artinya saya hanya punya satu suku kan ya. Ketika N-nya satu kan berarti saya hanya punya satu suku. Sehingga kita lihat nih, satu. Benar nggak bahwa ketika N-nya itu satu, nanti sama dengan satu kuadrat. Kan gitu ya. Nah, ketika sama dengan satu, itu berarti sukunya kan hanya pertama aja. Atau dengan kata lain, saya hanya punya seperti ini, 2n-1, tapi dengan n-nya satu gitu ya. Jadi saya punya 2 × 1 - 1. 2n-1 sama dengan satu, ya kan? Jadi ketika saya ambil, ini saya salah tulis nggak sih? Ini harusnya, maaf, ini harusnya nggak pakai ini kan ya? Gini ya, harusnya kan ini. Jadi ini yang ruas kiri yang ini, ya kan? Ruas kanan yang ini gitu ya. Jadi 2 × 1 - 1 kan sama dengan satu. Satu sama dengan satu kuadrat, gitu ya. Jadi ternyata terpenuhi untuk n sama dengan satu. Ya, sampai di sini jelas. Nah, sekarang kita lihat langkah induksinya. Langkah induksinya bagaimana? Kita lihat kembali ke slide sebelumnya. Langkah induksi itu begini. Kita asumsikan PN itu berlaku. Kita buktikan PN, kita asumsikan N itu bersifat P. Kita buktikan N+1 bersifat P. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau lihat bentuk yang lebih sederhana, itu menjadi implikasi sih sebenarnya. Kalau saya tulis gini ya, ini jadi sebenarnya PN diasumsikan, PN berlaku, maka sebentar mana tandanya? Maaf. Ini agak baca ini implikasi ya. Nah, ini apakah berakibat N+1 juga bersifat N+1 juga bersifat P gitu maksudnya ya. Jadi ini. Nah, aksioma atau induksi yang harus kita buktikan adalah seperti ini sebenarnya. Kita asumsikan N bersifat P, kita buktikan N+1 bersifat P juga gitu.
Oke. Nah, berarti kalau kita terapkan pada contoh tadi, ini ya, kita misalkan N berlaku. Berarti apa? Berarti kita asumsikan bahwa 1 plus 3 dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat itu true, betul, atau berlaku ya. Akan kita buktikan apakah, ini harusnya saya tulis harusnya ya. Yang akan kita buktikan adalah 1 plus 3 plus titik 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 plus berapa nih? Oh, sudah deh, sudah saya tulis deh, maaf, maaf. Sudah saya tulis. Sorry, sorry. Ya ini nih. Kita buktikan ini ya. Jadi kita buktikan apakah ketika saya tambah satu suku lagi itu persamaan ini juga berlaku, gitu ya. Nah kita lihat, ini kan tadi diketahui. Kemudian saya tambah satu suku lagi. Ya, ini satu suku tambahannya yang ini tambahannya. Mengapa seperti ini bentuknya? Karena kan rumus umumnya itu kan suku ke n, rumus umumnya adalah 2n-1. Jadi kalau saya tambah satu suku lagi, berarti suku berikutnya adalah 2 kali n+1 min 1. Gitu ya. Ya, kita buktikan apakah jumlahan yang baru ini itu sama dengan n+1 kuadrat. Mengapa n+1 kuadrat? Karena kalau dia berjumlah n suku, itu rumusnya n kuadrat. Berarti kalau bersebanyak n+1 suku, ini harusnya n+1 kuadrat gitu harusnya. Ya. Nah, kita lihat apakah betul. Ini tadi sudah saya tulis, sudah saya tambah satu suku ya. Yang saya tahu tadi apa? Yang saya tahu adalah ketika suku berhenti sampai n, ini jumlahannya sama dengan n kuadrat. Berarti untuk yang ini, untuk yang ini ya, yang ini berarti kan sama dengan n kuadrat kan? Ini ya. Sehingga dapat saya ganti menjadi n kuadrat. Terus sisanya bagaimana? Ya udah biarin aja sisanya masih seperti ini ya. Nah, terus kita teruskan prosesnya dihitung biasa. Ini menjadi n kuadrat tetap. Ini 2n plus 2 min 1 kan. Jadi ini sebenarnya plus 2 min 1. Sehingga sisanya tinggal 1 ya. Sehingga bentuknya menjadi n kuadrat plus 2n plus 1. Dan ternyata ini sama dengan n plus 1 kuadrat kan. Ya, nah, ternyata terbukti bahwa ketika suku ini, suku sebanyak n, saya tambah satu suku lagi, ternyata jumlahannya adalah n+1 kuadrat. Ya, artinya n+1 memenuhi sifat P, memenuhi sifat ini. Ya kan? Jadi yang bawah ini itu adalah proses membuktikan bahwa n+1-nya itu bersifat P. Gitu. Ya. Nah, ini ya kesimpulan kita. Sehingga kalau dibaca dari depan, ini berarti tadi di sini kan kita asumsikan PN itu ya. Kita asumsikan kan N bersifat P. Ternyata dengan langkah-langkah yang logis ketemu kita simpulkan berimplikasi pada N+1 juga bersifat P. Jadi langkah kedua dari induksi matematikanya itu terbukti. Jadi menurut teorema tadi, teorema yang sebelumnya tadi, oh, tadi. Ini ya, menurut teorema tadi, berarti setiap anggota N itu bersifat P. Gitu ya, bisa dipahami ya. Apakah ada pertanyaan dari keterangan ini? Dari contoh pertama ataupun dari dasar pemikiran logikanya? Bisa dilanjut ya. Oke, saya teruskan contoh kedua. Silakan dibaca dulu. Ini sifat P-nya mana? Ya, sifat P-nya itu berarti ini ya, kalimat inilah yang kita apa namanya lambangkan sebagai sifat P atau PN ya, maksudnya ini artinya sifat P-nya itu yang ini ya.
bahwa satu kali satu faktorial kali dua faktorial dan seterusnya sampai suku ke n, yaitu n kali n faktorial. Kalau kita jumlahkan semua, itu sama dengan n plus 1 faktorial dikurangi 1. Baik, kita mulai dari langkah awal, yaitu pangkal ya. Ketika n sama dengan 1, biasanya itu sih relatif mudah dilihat ya. Ketika n sama dengan 1, berarti saya hanya punya satu suku, dan suku ke satu itu rumusnya adalah satu kali satu faktorial kan. Ya, jadi ini yang ruas kiri. Yang ruas kiri adalah ini satu kali satu faktorial. Apakah betul sama dengan satu plus satu faktorial min satu? Nah, kita lihat. Satu plus satu faktorial min satu sama dengan 2 min satu sama dengan satu. Ya, jadi sama ya. Luas kiri sama dengan satu, luas kanan sama dengan satu. Ya, sehingga dari sini kita simpulkan bahwa sifat P itu berlaku untuk satu. Sehingga ini P satunya terpenuhi. Ya, ini berarti P satu terpenuhi atau true, betul ya. Oke. Sekarang coba Anda teruskan bagaimana? Kita masuk ke langkah induksinya ya, induksi hipotesanya ya. Nah, tadi ingat dalam hipotesa atau dalam langkah kedua itu kita asumsikan N memenuhi sifat P. Jadi di sini adalah asumsinya Pn itu berlaku. Kita asumsikan N berlaku untuk N ya. Nah, nanti arahnya apa? Arah pembuktiannya akan kita buktikan sifat itu, sifat P itu berlaku untuk N plus 1 ya. Baik, sekarang kita tulis di sini di bawah ya. Ini tadi kan untuk sebanyak N kan ini sukunya ya. Sekarang saya tambah satu suku lagi. Nah, satu suku lagi itu artinya apa? Yang ini tadi adalah sebanyak N sampai di sini. Nah, tambahannya itu yang ini ya. Saya kira semua sudah bisa memahami ya bahwa kalau saya tambah satu suku lagi, berarti suku berikutnya itu bentuknya adalah N plus 1 kali N plus 1 faktorial. Sesuai dengan rumus ininya ya, rumus deretnya ini kan. Ya, jadi ini yang sampai N sampai di sini. Nah, ini yang suku ke N plus 1. Kemudian kita memanfaatkan asumsi kita tadi. Asumsi kita tadi itu kan N bersifat P. Berarti yang ini, suku yang depan ini dari 1 sampai N, itu bisa kita ganti atau sama dengan N plus 1 faktorial min 1. Dari mana? Dari ini. Kan memenuhi N, memenuhi P kan, berarti kan ini terpenuhi gitu kan untuk N. Ya. Jadi yang N suku ke depan kita ganti dengan N plus 1 faktorial min 1. Kemudian suku tambahan yang tadi kita biarkan aja dulu. Belum kita apa-apakan. Ya. Oke, terus apa coba? Ada suku yang memuat N plus 1 faktorial. Ya. Kita keluarkan. N plus 1 faktorialnya di situ. Coba saya ganti biar kelihatan ya. Di sini ada N plus 1 faktorial. Ini juga ada N plus 1 faktorial ya. Saya keluarkan N plus 1 faktorialnya saya keluarkan. Sisanya apa? Yang depan ini sisanya adalah 1, ya kan? Yang belakang ini sisanya adalah N plus 1. Oke. Sementara satu yang ini tetap. Min 1 ini ya, tetap. Gitu ya. Jadi sifat distributif N plus 1 faktorialnya saya keluarkan. Yang tertinggal adalah suku yang pertama adalah ini 1, suku yang kedua adalah N plus 1. Gitu ya. Jadi saya punya bentuk berikutnya adalah seperti ini. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini adalah N plus 2 kan berarti. Sehingga kita punya yang ini, yang ini itu sebenarnya adalah N plus 2 kali N plus 1 faktorial. Ya. Atau sama saja dari rumus faktorial ya, kita tahu bahwa ini sama saja N plus 2 faktorial. Nah, minus satunya tetap ya, nggak diapa-apakan, tetap aja. Oke, jadi dari bentuk apa ini bentuk yang baris pertama ini dengan penambahan satu suku tadi,
ternyata jumlahannya sama dengan n plus 2 faktorial min 1. Nah, ini sesuai dengan rumus atau sifat P yang akan kita buktikan itu ya. Kalau saya tambah dengan satu suku, menjadi tambah n plus 1 kali n plus 1 faktorial, ternyata jumlahannya menjadi n plus 1 faktorial min 1, alias n plus 2 faktorial min 1. Oke, nah ini berarti kita sudah buktikan bahwa n plus 1 itu bersifat P. Gitu ya. Sudah lebih jelas sekarang ya, moga-moga ya. Mungkin ada yang lupa faktorial, saya harapkan enggak lupa ya, tapi ya kalau lupa ini berarti ya. Kalau n faktorial itu artinya n faktorial itu sama dengan apa? N kali n min 1 kali n min 2 gitu ya. Dan seterusnya sampai kali 2 kali 1. Ya, ini kalau kalau yang ada yang lupa, saya ingatkan kembali faktorial rumusnya seperti ini. N plus 1 faktorial ya tinggal ditambah faktor lagi depannya. Baik, saya teruskan. Nah, sekarang ini. Oh ya, induksi tadi ya, itu tidak selalu berbentuk sama dengan ya. Tadi dua contoh di depan ini kan bentuknya series ya, bentuknya kayak deret sekian sekian sekian, jumlahan dari suku-suku itu sama dengan apa gitu ya. Itu juga kan masih satu tipe ya. Tapi ada juga tipe yang berikutnya yaitu yang melibatkan pertidaksamaan kayak gini. Ya, dengan induksi matematika buktikan bahwa n kurang dari 2 pangkat N. Selalu lebih kecil dari 2 pangkat N. Bagaimana cara membuktikannya ya? Ini buktikan ini berlaku untuk sembarang bilangan asli. Langkahnya sama, yaitu kita pertama lihat untuk bilangan yang paling kecil yaitu 1. Ya. Ketika N sama dengan 1, betul ya, kita masukkan ke sini. P1, terus P-nya sendiri mana? Nah, P-nya itu yang ini. Ini P-nya ya, sifat P-nya yang ini. Itu adalah PN-nya. Ini adalah PN. Ya, ini PN, ini P1. Kemudian kita akan buktikan langkah induksinya. Jika berlaku PN, buktikan berlaku untuk N plus 1. Ya. Nah, ini agak-agak tricky sebenarnya ya. Agak tricky. Bisa mengikuti nggak ini alurnya? Karena tadi di sini langkahnya kan kita asumsikan PN kan. Artinya asumsikan berlaku untuk N ya. Sehingga karena berlaku untuk N, berarti saya punya N kurang dari 2 pangkatnya, ya, pangkat N. Ya. Ini asumsinya ini berlaku ya. Kemudian arahannya itu akan kita buktikan bahwa kalau untuk N plus 1 bagaimana? N plus 1 apakah kurang dari 2 pangkat N plus 1 kan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ini agak sedikit berbeda dengan yang series tadi ya. Berbeda yang tadi, kita berawal dari ini. Karena asumsinya adalah berlaku untuk N, berarti kan ini true ya. Terus apa? Nah, langkah selanjutnya adalah kedua ruas kita tambah dengan 1. Jadi, N plus 1. Kan kalau kita punya pertidaksamaan, misalnya di sini ya, saya tulis dulu. Kalau saya punya pertidaksamaan A kurang dari B, kemudian kedua ruas saya tambah dengan bilangan positif, kan tandanya tetap ya. Maka A plus 1 katakanlah ya, itu akan tetap kurang dari B
plus 1, gitu kan? Kalau saya punya ketidaksamaan, kemudian kedua ruas saya tambah dengan bilangan positif, itu tandanya tetap tidak akan merubah tanda, gitu ya. Jadi ini kita lakukan di sini, n kurang dari 2n itu kita tahu itu asumsi, betul ya, betul ya. Nah, sekarang kedua ruas kita tuh, gitu ya. Bisa paham ya? Jadi ini apa ini pertidaksamaan yang pertama, terus kedua ruas kita tambah dengan 1 sehingga Anda memperoleh pertidaksamaan yang kedua di bawah ini, ya. Nah, pertidaksamaan yang kedua ini kemudian kita proses. Ini kita proses. Nah, ini menjadi ini, ya kan? Yang ini toh, ini. Jadi yang pertidaksamaan pertama ini sebenarnya adalah modifikasi atau apa ya? Kita peroleh dari pertidaksamaan yang asumsi, kedua ruas kita tambah dengan 1 kita peroleh yang ini. Terus kita proses karena kita tahu bahwa di sini 2n plus 1 ya. Kalau kemudian saya bandingkan dengan 2n plus 2n, apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah tandanya tetap kurang dari yang kedua ini, yang pertidaksamaan yang kedua, itu ada apa? 2 pangkat n plus 1, saya banding bilangan positif juga ya. Karena ya. Kemudian ini sedikit ya, 2. Nah, 2 pangkat n kali 2 berarti sama 2 pangkat n plus 1. Ya, sehingga kalau saya baca dari depan, berarti kita punya n plus 1 itu kurang dari 2 pangkat dalam kurung n plus 1. Gitu ya. Sehingga inilah yang kemudian kita simpulkan sebagai sifat atau P atau apa ya, n plus 1-nya memenuhi sifat P, gitu kan. Ya, jadi dari asumsi ini tadi, asumsi apa n memenuhi sifat P, dengan langkah-langkah yang logis dan benar, kita simpulkan ternyata n plus 1 juga memenuhi sifat P. Sehingga terpenuhi dua sifat itu, kesimpulan kita adalah berarti pertidaksamaan ini atau sifat ini berlaku untuk seluruh bilangan asli. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk yang pertidaksamaan? Nah, baik, saya teruskan ya. Kalau begitu saya teruskan dulu. Nah, ini saya sampai ke kerjakan soal-soal berikut ini yang untuk tugas ya. Eh, nanti saya berikan linknya ya. Tapi kita lihat dulu soalnya ya. Kita lihat dulu. Ada 3 soal di sini. Ini latihan atau mengulang dari contoh-contoh tadi. Tapi tentu saja seriesnya beda ya. Deretnya berbeda. Ketidaksamaannya juga beda ya. Soalnya mengatakan eh, dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa untuk seluruh bilangan asli, persamaan dan pertidaksamaan berikut ini berlaku. Ya. Nah, ini sudah diberikan rumusnya. Ya, yang nomor 1 ini masih apa namanya ya standar gitu ya. Yang kedua juga cuma perhatikan tanda plus minusnya di sini ya. Plus minusnya berganti-ganti selang-seling gitu. Kemudian untuk yang ketiga ini pertidaksamaan. Nah, di sini melibatkan ada X ya. Jadi sifat ini kita baca untuk setiap X yang lebih besar dari 1 memenuhi sifat,
1 ditambah X pangkat N selalu lebih besar atau sama dengan 1 ditambah NX. Ya. Tapi jangan jangan hiraukan X-nya ya. X-nya itu kan maksudnya gini, di situ ada dua variabel ya, X dengan N ya. Nah, kita cara membacanya adalah untuk setiap X yang fix. Jadi untuk X tertentu memenuhi sifat ini ya. Berarti nanti yang berjalan atau yang dicek itu tetap N-nya, bukan X-nya ya. Tetap N-nya. X-nya itu kan sebagai apa namanya? Ya memang dia variabel tapi nanti fix ya. Setiap X berlaku ini, setiap X berlaku ini gitu maksudnya. Sehingga yang berjalan adalah N-nya ya. Jadi X-nya tidak terlalu berpengaruh. Cuma ini X-nya perhatikan dia positif dan lebih besar atau sama dengan 1. Jadi tidak negatif ya X-nya ya. Mungkin nanti dalam perhitungan nanti berpengaruh ya. Perhatikan. Sudah jelas maksud soalnya untuk tugas A? Kalau ada A berarti nanti ada B gitu ya. Ya ini baru A dulu. 1, 2, 3. Ya. Untuk linknya sebentar saya nanti aja apa sekarang ya? Linknya sudah disiapkan Oh oleh sudah? ya operator nanti Bu Ina biar di-share di grup serta Oh gitu saja ya. Sudah, atau sudah. Berarti ya, saya tidak perlu pikir. Kalau tadi sudah saya siapkan. Kalau memang tidak perlu ya berarti. sudah dibuatkan oleh Yasin sepertinya. Ya, ya, ya. Oke, Ya. terima kasih. Oke, bisa dilanjut untuk ini, untuk soal-soal apa latihan. Sekarang kita lihat masuk ke contoh berikutnya. Ini sedikit berbeda ya jenisnya. Hmm. Tapi nggak terlalu sukar juga sih. Maksudnya masih familiar lah dengan rumus ini ya. Kita sedikit masuk ke deret khusus ya, yaitu deret geometri. Soalnya sama dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa jumlah n suku pertama deret geometri, kalau deret geometri kan ada syaratnya ya, rasionya berapa gitu kan. Nah, rasionya di sini adalah yang tidak sama dengan 1 dan suku pertamanya adalah A. Buktikan bahwa jumlah n suku pertama dari geometri dengan ketentuan ini adalah A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Oke, ya. Baik, kita sebelum ke langkah apa namanya sebelum ke pembuktian kita harus formulasikan dulu masalahnya ya. Formulasinya adalah yang ini ya. Kita formulasikan dulu sehingga nanti ketika untuk menghitung itu lebih lebih terbantu gitu ya. Baik, kita misalkan deret geometrinya itu karena suku pertama adalah A, suku pertama, kemudian rasionya adalah 1, tidak sama dengan 1 ya. Nah, berarti kan suku kedua dibagi suku pertama itu nanti tidak sama dengan 1 gitu ya. Nah, seperti ini, A ditambah AR tambah AR kuadrat dan seterusnya sampai ke N. Ya, ini adalah deret geometrinya yang ini. Ya, kita misalkan jumlahan n suku pertama itu kita lambangkan Sn misalnya ya. Kemudian menggunakan konsep yang tadi, konsep yang apa namanya? Yang pada teorema tadi ya. Coba saya ulang sebentar nggak apa-apa ya. Kita kembali ke depan dulu. Ini ya. Tadi kan kita ini sebentar. Ya betul betul. Ini ya. Kita pakai teorema yang ini ya. G itu adalah sebentar. G-nya tadi betul. Jadi G di sini kan subhimpunan dari N ya, yang punya sifat 1 ada di G, dan yang kedua adalah jika N ada di G, berakibat N plus 1 ada di G. Maka nanti kesimpulan kita G-nya sama dengan N itu sendiri gitu ya. Nah, kita manfaatkan di sini. G itu apa? G itu adalah bilangan-bilangan asli yang mempunyai sifat ini. Bahwa jumlahan ini tadi ya, N suku ini tadi, yang tadi saya lambangkan Sn, itu rumusnya atau akan sama dengan A kali A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Ya, jadi ini menjadi syarat keanggotaan G. Ya. Nah, untuk langkah induksinya, yang pertama kita buktikan apakah 1 termuat di G.
Ini ya, pertanyaannya ini kan, apakah satu ada di G? Berarti kita cek ketika sukunya itu hanya ada satu, yaitu hanya suku pertama saja. Bukan. Ya betul ya. Ketika suku pertama A saja, itu ada, apakah si A tadi itu sama dengan rumus yang ini, gitu ya. Nah, kita lihat A, yang ini yang kiri A ya, yang kanan adalah rumus jumlahannya ketika N saya ganti dengan satu. Ya, ternyata ini menjadi apa? A kali R pangkat satu min satu dibagi R min satu ya. Nah, yang ini kan sebenarnya sama dengan satu toh, yang kanan ini. Ya, sehingga sama saja A kali satu sama dengan A itu sendiri. Ya, ya jadi terbukti bahwa satu termuat di dalam G. Ya, bisa dipahami yang ini? Sebab ada yang chat, itu chatnya apa? Lihat Oke, presensi, Bu Ina. ya. Ya, sebentar, saya tak hapus dulu yang ini saya. Ya, untuk yang pertama seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk yang berikutnya apa hal itu ya? Induksi hipotesanya, kita misalkan N ada di G, apakah nanti N plus satu ada di G? Ya. Nah, N ada di G itu artinya apa? Artinya ketika sukunya itu sampai N, apakah betul jumlahannya itu sorry. Kita misalkan ya, berarti ini kita asumsikan true ya. Ketika sukunya sama dengan N, kita asumsikan sama dengan A kali Rn min satu dibagi R min satu. Ini asumsi yang ini ya. Nah, pertanyaannya, ketika suku saya tambah satu lagi, apakah jumlahannya ini nanti menjadi A kali Rn plus satu min satu dibagi R min satu gitu ya. Ya, oke, kita lihat. Ini karena ada sebanyak n plus satu menjadi Sn plus satu kan ya. Berarti ini sama saja sekian suku sampai n, ini sampai n yang ini, sampai n yang ini ya, ditambah satu suku lagi ya. Nah, suku berikutnya berarti kan rumus umumnya adalah A kali R pangkat n plus satu dikurangi satu. Ya kan? Ini kan suku ke n plus satu ya. Nah, seperti tadi, kalau dari asumsi kan kita tahu bahwa N suku pertama ini jumlahannya kan sama dengan yang ini. Ya. Terus suku yang N plus satunya tetap aja biarkan. Ya. Belum diapa-apakan. Ya. Kemudian, ini apa ini? Berarti kita uraikan ini kan. Bentar, ini kan kita uraikan berarti kan. Enggak, sorry. Ini, oh enggak. Ini disamakan penyebutnya ya berarti kan. Disamakan penyebutnya ya, betul. Karena yang ini kan berbentuk apa namanya pembagian gitu ya. Yang kanan juga kita kita buat ke bentuk pembagian gitu ya. Kemudian kita keluarkan A per R min satu. Ini harusnya satu langkah ada yang saya lewatin ya. Ada satu langkah lagi ya. Tapi ini konsepnya ini kok menyamakan penyebut aja ya. Menyamakan penyebut lalu saya keluarkan yang A per R min satu. Nah, sisanya adalah ini ya. Nah, ternyata setelah dihitung disederhanakan nanti bisa dengan mudah ya Anda coba itu. Ternyata jumlahnya atau bentuknya menjadi R pangkat N plus satu min satu dibagi R min satu. Nah, itu sesuai dengan tujuan kita tadi. Ya, bahwa jumlahannya bagaimana ketika kita tambah satu suku lagi. Ya, ternyata betul sama dengan ini. Sehingga kesimpulannya adalah N plus satu juga ada di dalam G. Ya, itu. Jadi kesimpulan secara keseluruhan berarti sifat ini atau seluruh bilangan asli itu ada di dalam G. Jadi G-nya tak lain adalah bilangan asli itu sendiri. Gitu ya, saya kira ini sudah apa namanya contoh terakhir gitu ya, karena habis ini soal. Tapi mungkin ada pertanyaan dulu nggak yang dari tipe yang ini? Ini cuma memang sedikit pendekatannya sedikit berbeda ya. Di sini kita memanfaatkan G atau apa namanya konsep subset bilangan asli dengan sifat tertentu gitu ya.
Tapi prinsip pembuktiannya sama, prinsip langkah-langkahnya sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah tugas B yang ini ya. Tugas B, satu saja ya soalnya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n suku pertama deret aritmetika dengan beda atau selisihnya B dan suku pertama A itu adalah rumusnya seperti ini. Untuk menyelesaikan tugas B ini Anda bisa menggunakan se- konsep pada contoh terakhir tadi bisa ya pakai memanfaatkan G atau Anda bisa menggunakan langkah induksi yang biasa juga boleh saja sih. Yang kayak gini ya. Saya kira masih boleh, boleh saja, nggak masalah. Ada deadline pengumpulan tugasnya atau tidak, Bu Indah? Oh iya ya, belum saya berikan. eh Datanya besok gitu ya. Besok bisa? Bisa ya, kan perlu sukar ya. Bisa Ini nanti biar di setting di apa mhm. di Sebentar, ini Google sekarang jam Drive-nya berapa nih? misalnya. Ini kira-kira kan jam 5 kurang ya. Besok kuliahnya jam berapa Bu? Ini kan yang besok. Besok jam 15.30 sama Pak Susanto. Berarti sebelum itu aja biar nggak mengganggu kuliahnya ya. Jadi mungkin jam 1 gitu ya. Di Jam setting jam 1. 13. Oh, nah, 13. Iya. Nah, jam 13 ya. Nah, jadi kita mulai langsung dikerjakan boleh nggak apa-apa ya. Besok deadline-nya jam 1 siang ya. Karena itu kan pengganti apa namanya? Dan dipertimbangkan ya Bu ini kan ya, dipertimbangkan untuk Iya betul Bu Indah. Memang ada nilai ada nilai tugas juga yang masuk eh, akumulasi total nilai nanti nilai ya. kuliah. Oke. Oke, kalau tidak ada saya stop gitu ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaannya nanti baru muncul nanti atau apa enggak? Ada grupnya ya Bu ini kan? Ada Bu Indah, ada Hmm. grup pesertanya, ada Oh grup ya. peserta. Ada panitianya juga kan? Misalnya kalau Ada, hmm, di situ ada panitianya ya. juga. Oke, kalau begitu saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, peserta ini. Semoga bisa dipelajari.